selalu dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini, sebelum kita belajar, sebelum kita bernyanyi dan berdoa, kita mau tetap semangat ya, supaya semangat melakukan segala aktivitasnya. Tepuk semangat, I am happy, you are happy, we are happy. Tepuk semangat, I am happy, you are happy, we are happy. Yes, 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 bahasa Indonesianya. Tepuk semangat, saya senang, kamu senang, kita senang. Yes, 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 sore. Karena sudah senang, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi dengan pujian Bapakku datang padamu. 1, 2, 3, ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan kekuatan dan kesehatan, semangat sukacita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Berkati kami juga, guru-guru fisik kudus dan juga orang tua dari anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hore! Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk kembali mengulangi ayat hafalannya. Tapi sebelum kembali menyebutkan dan mengulangi ayat hafalannya, teacher mau lihat anak-anak teacher apakah suka, apakah senang hari ini ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Hore! Saya adalah anak Tuhan, ya. Ya, hari ini yaitu ayat hafalannya mulai dari minggu ini sampai minggu depan terdapat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-5. Bagaimana bunyinya? 1. Tuhan, ya. 1. Iman. 1. Baptisan. Harus diingat ya, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tidak ada Allah lain yang dapat kita percayai selain daripada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Amin semua anak teacher. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk belajar. Sebelum belajar, hari ini hari apa? Pasti tahu ya anak-anak teacher, hari ini adalah hari Senin, Monday. Karena kemarin adalah salah teacher, hari ini adalah hari Selasa. Karena teacher langsung tahu kesalahan teacher karena ada anak teacher yang bilang, teacher hari ini bukan hari Senin, kemarin hari Senin. Hari ini adalah hari Selasa. Hari ini adalah hari Selasa. Hari ini adalah hari Selasa. Bahasa Inggrisnya Tuesday, tanggal 6 bulan 4 bulan
kasih anak-anak teacher sudah mengingatkan teacher. Ya, hari ini kita belajar tentang agama di Indonesia. Yaitu kita fokusnya hari ini belajar tentang agama Islam. Ya, agama Islam ya. Sebelum teacher menjelaskan tentang agama Islam, teacher harus tahu terlebih dahulu. Ya, ada berapa agama yang diakui di negara Republik Indonesia ini? Ada berapa? Ya, teacher kasih tahu anak teacher ya. Ada 6. Ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Pertama agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Ya, nanti kita akan mempelajari setiap agama ini. Tapi untuk hari ini kita fokus belajar tentang agama Islam. Ya, agama Islam. Ya, anak teacher pernah mendengar agama Islam? Ya, pastinya sudah pernah ya. Bahkan mungkin ada dari antara anak-anak teacher yang tetangganya agamanya agama Islam. Anak-anak teacher harus tahu ya, agama berbeda dari suku. Kalau suku, anak-anak teacher ada yang suku Batak, suku Nias, suku Jawa, suku Batak Karo, kemudian suku Tionghoa, dan teacher Linda sendiri suku Dayak. Tapi hari ini kita belajar tentang agama, yaitu tadi ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Ya, kalau ada anak-anak teacher, ya tetangganya yang beragama Islam, ya ini dia ya. Ya, biasanya ya perempuan yang beragama Islam biasanya mereka menggunakan kerudung atau jilbab ya. Ya, seperti ini. Ya, kalau ada teman atau tetangga dari anak-anak teacher yang beragama Islam, ya bagaimana sebaiknya sikap kita? Ya, di sini teacher tulis ya, Islam. Ya, Islam. Ya, sikap kita kepada teman kita atau tetangga kita yang beragama Islam, kita harus hargai, harus sopan. Ketika mereka beribadah, kita harus menghargai, ya, tidak boleh ribut-ribut. Kita harus toleransi ketika ada teman kita atau tetangga kita yang beribadah. Contohnya, ya agama teman kita tadi itu adalah agama Islam. Ketika mereka sedang beribadah atau mengadakan acara yang lain, ya acara keagamaan mereka, sikap kita yang baik adalah menghargai, toleransi, tidak boleh mengejek, ya, dan tidak boleh pilih-pilih teman. Maupun dia beragama Islam atau agama yang lain, kita harus tetap menjadikan dia adalah teman kita, ya. Tidak boleh dimusuhi ya nak, ya, karena itu adalah ajaran dari agama Kristen ya. Siapa saja harus kita kasihi, ya. Tidak boleh kita jadikan musuh, ya. Seperti ini. Mereka ini perempuan dan ini laki-laki. Mereka beragama Islam, ya. Nama tempat ibadah agama Islam apa? Ya, ini dia tempat ibadahnya ya. Tempat ibadahnya adalah namanya masjid. Masjid ya, masjid. Ya. Nama tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Anak-anak teacher pernah melihat? Ya, ini gambarnya. Kalau anak-anak teacher pasti pernah melihat yang benarannya ya. Ya di GMP ada, di sekitar PIU pokoknya banyak ya. Yang anak-anak teacher nanti boleh perhatikan ya. Kalau ada bangunannya seperti ini adalah masjid, tempat ibadah agama Islam. Ya, kita harus hargai mereka ketika mereka sedang beribadah. Kemudian anak-anak teacher juga harus tahu ketika umat Islam beribadah, mereka juga ada pemimpinnya pastinya. Ya, seperti orang Kristen. Kalau orang Kristen pemimpinnya adalah
pendeta ya, pendeta tempat ibadahnya namanya gereja. Ya, begitu juga dengan umat Islam, ada pemimpinnya. Yang memimpin ibadah mereka itu dinamakan kiai atau ulama yang memimpin ibadah mereka ya. Kita juga harus tahu. Ya, perlu untuk kita tahu agama dari teman kita dan bagaimana siapa yang memimpin mereka dalam beribadah, harus kita tahu ya. Yang memimpin mereka tadi adalah kiai atau ulama, sedangkan nama tempat ibadahnya adalah masjid ya, nama tempat ibadah agama Islam. Kemudian kitab sucinya, nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Kemudian hari raya, hari raya mereka juga ada seperti kita. Ada hari raya Natal, ada hari raya Paskah. Umat Muslim atau Islam, mereka juga punya hari raya. Hari rayanya seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini gambarnya ya. Mereka juga punya perayaan hari raya. Oke, setiap agama memiliki hari raya. Tapi hari ini kita belajar khusus umat Islam. Oke, Nana Teacher, sudah tahu ya? Kalau sudah tahu, ingat pesan dari teacher tadi. Kalau ada temanmu, tetanggamu yang beragama Islam atau Muslim, kita harus bersikap sopan, ramah, toleransi, tidak boleh mengejek, tidak boleh menjauhi. Harus kita berteman dengan orang tersebut. Oke, Nana Teacher setuju? Pastinya setuju semua. Oke, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugasnya di buku Tanah Air halaman 11. Di buku Tanah Air halaman 11. Halaman 11. Di sini ada gambar gedung. Gedungnya belum utuh. Gedungnya ini masih belum sempurna. Belum utuh ya. Gambarnya masih terpotong. Ini adalah gambar dari gedung sate yang ada di Bandung, Jawa Barat. Gedung ini adalah tempat untuk pusat pemerintahan yang ada di Jawa Barat. Meskipun tidak ada kaitannya dengan belajar agama Islam hari ini, tapi teacher memberikan tugas di buku Tanah Airku halaman 11 ya. Di buku Tanah Airku halaman 11, di sini anak-anak teacher tugasnya menggunting lembar peraga yang ada di lembaran terakhir. Digunting nanti lembar peraganya. Ini ada halamannya, halaman 11. Di lembaran terakhir ya, Nak. Setelah digunting, susun. Susun. Setelah digunting, disusun dengan rapi. Maka bangunannya akan menjadi bangunan yang utuh. Yang utuh ya. Sudah mengerti? Gampang ya, ini menyusun puzzle. Anak-anak teacher sudah terbiasa mengerjakan tugasnya seperti ini. Buku Tanah Airku halaman 11. Kalau sudah selesai, ini menyusun gambarnya, teacher mengajak anak-anak teacher untuk menuliskan 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Kita tulis ya. Pastinya ini menulisnya di buku apa? Di buku berbahasa atau di buku garis. Tulis dari huruf E. Dengan agama di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Dan anak tambah
enam, enam, enam. A, G aga, M ama, agama. 6 agama. D, I, M, in, D, odo, N, ene, Indone, S, I, C, A, Indonesia. Yang pertama, Islam. Oke, yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Yang keenam, Kong, HUCU. Oke, nampak? Konghucu. Yang keenam adalah Konghucu. Oke, ini ya. Ya, ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nanti anak-anak teacher tuliskan di buku berbahasa. Pada buku garis ya, ke-6 agama ini. Oke, tugasnya hanya 2 saja. Di buku Tanah Airku halaman 11 dan di buku berbahasa ini. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, teacher mengajak anak-anak teacher untuk menutup pembelajaran hari ini dengan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Hari ini anak-anak kami sudah selesai belajar. Berkati mereka supaya mengerti, memahami setiap pelajaran yang mereka pelajari. Tuhan, berikan selalu kepintaran kepada anak-anak kami dan berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye-bye anak-anak teacher semuanya. Tuhan memberkati, shalom.